saya kan lihat lagi videonya. Setelah saya lihat video-video itu, saya merasa belum clear deh yang kemarin disampaikan soal stres, soal intuition. Jadi sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kalau kita review dulu itu gimana? Ya. Baik, Pak. Oke, saya mau kasih pertanyaan ya. Jadi, to test the water gitu. Mengenai stres. Jadi, stres itu bisa dihilangkan nggak? Bisa. Kan stres itu ada dua macam kemarin itu. Ada yang kronis dan ada yang akut katanya. Nah, yang biasanya kalau yang kronis kan bisa segera diselesaikan tuh, dihilangkan. Soalnya yang akut barangkali itu makan waktu lebih lama. Gimana teman-teman? Pak Yusuf tanya dong, kalau misalnya stres itu, maksudnya Bapak itu bisa dihilangkan atau baik jika dihilangkan? Ya, dua-duanya Bu. Bisa dihilangkan dan ya di dalam usaha kita, di dalam memajukan spiritual kita ya barangkali cita-cita kita semua bisa menepis semua stres yang mau datang ke kita gitu ya. Stres yang mana saja, baik yang itu yang kronis maupun yang akut. Jadi sedikit demi sedikit kan kita sudah mulai nyimak ya, bagaimana supaya kita nggak mengalami stres gitu. Jadi di situ kuncinya. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami stres lagi ya itu yang lebih baik untuk kita. Apakah itu stres kronis ataupun stres akut. Produktivitas kita itu bukan di bawah stres gitu. Justru kalau kita santai tetapi kita berpikir dengan baik gitu, di situ datang productivity. Stres itu kita butuhkan supaya kita bekerja. Manusia kita bangun pagi sudah ada stres. Tahu bangun pagi sudah ada stres untuk mau sikat gigi aja udah mau ada stres tuh. Mana pakai. Jadi kita butuh effort ya. Kan saya ingat bahwa Pak Richard menceritakan bahwa ini ada suatu vibrasi, kita bukan suatu vibrasi, segala sesuatu itu vibrasi. Jadi memang stres itu kalau kita menghilangkan stres sampai nol, kita mati, kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau stres itu kita manage, sehingga kita ada tekanan ya, kita bekerja. Kita katakanlah kita main sepak bola, ada stres supaya bisa menang. Itu bekerja keras di lapangan itu adrenalinnya tinggi sekali. Waktu-waktu kita bertarung di lapangan itu stresnya kita jaga, tapi jangan sampai kelewatan. Nanti setelah itu ada stresnya kita over stress, nanti jadi negatif. Jadi stres itu kalau bagi saya itu it is normal. Makanya di dalam ukuran TIA ini ada cara-cara untuk menurunkan. Jadi ketika dia terlalu tinggi, ketika kita bekerja kita perlu stres kan. Kita perlu stres itu kita gunakan. Stres itu tekanan itu kita butuhkan untuk kita berkarya. Dikejar waktu, dikejar target. Ya, kalau nggak ada stres kita mati. Apun setuju nggak dari kacamata Yomi? Stres itu fitrah. Jadi artinya bahwa ya hidup itu ya selalu ada stres. Dan ya tinggal kita bagaimana memanage stres itu sehingga kita bisa menjadi
orang yang bisa melakukan harmoni terhadap stres itu. Oke, bagaimana bisa ada harmoni kalau masih ada stres? Di manage masih ada stres, bagaimana bisa harmoni? Dengan menghilangkan semua hambatan-hambatan ini ada dalam diri kita. Nah, kalau kehilangan hambatan, nggak ada stres dong. Pengertian stres di sini segala sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan pemikiran dan hati kita gitu. Oke. Ya. Oke. Saya ingat ya, saya masih kecil ya, tahun 60-an. Waktu itu tidak ada istilah kolesterol, tidak ada istilah stres, betul nggak Pak? Saya nggak pernah dengar tuh orang tua bilang saya stres gitu. Ya, betul. Istilah stres kan invention baru tuh. Begitu invention itu ditanamkan di benak kita, kita begini stres, semua stres. Pekerjaan jadi stres. Kemarin saya udah cerita ya mengenai orang yang di radiologi itu jadi message ada hambatan. Kalau nggak ada hambatan kan lebih bagus. Ya kita kirim brainwave-nya kan bisa optimal. Jadi saya nggak setuju tuh bahwa kalau stress nol itu kita mati. Inilah satu bentuk pengkondisian dari dokter spin namanya. Spin dokter, pernah dengar spin dokter? Ibu Rini bisa jelasin apa spin dokter? Itu dokter spin yang bikin pikiran kita spinning terus. Muncul stres. Itu didesain. Waktu kita kecil umur 5 tahun ada stres nggak? Nggak ada. So, jadi apa yang menentukan stres itu? Ya, setuju saya Pak. Jadi gini ya, saya kan janji tuh bikin program. Program itu akan sulit sekali kalau stres kita masih 0,1, stres kita harus 0. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Bikin 0. Menarik nggak kalau udah nggak ada stres dalam hidup? Boleh nggak saya menyimpulkan bahwa stres itu sebetulnya mindset kita menghadapi suatu masalah? Ya Grace, cara berpikir ya.
Kalau you lihat ya, Respon kita ya. bukan respon, Apa dong? cara berpikir. Ya, Ingat, mindset. kalau you lihat panduan buku saya nggak pernah bilang pikiran, tuh. Saya selalu bilang pemikiran. Selalu saya bilang pemikiran. Pemikiran. Bukan pikiran. Pemikiran. Jadi inilah yang membuat Hasil berpikir ya. Pak Nugroho setuju nggak bahwa stres itu bisa nol? Karena menurut Pak Nugroho kan kalau stres nol kita mati. Tapi anak kecil stres itu dia nggak mati. Kecil itu punya stresnya sendiri, tapi saya tidak mau menolkan stres saya. Kalau begitu, saya tidak akan bekerja apapun. Wah, tergantung. Bisa nggak kita nggak punya stres tapi kita optimal? Justru Pak Yusuf, kalau nggak punya stres, kita bisa optimal. Enggak, gini, saya bisa punya ketenangan batin untuk menghadapi hidup, hati lega begitu. Tapi untuk stres untuk melakukan yang namanya stres untuk melakukan atau untuk bisa berprestasi, saya memerlukan stres itu. Gimana kalau dengan kewajiban? Ada hak, ada kewajiban. Dan kalau kewajiban kan kita ada stres, itu kewajiban. Kita hanya hak, tapi apakah kalau kewajiban itu satu stres? Dan kalau kita menerima hak itu bukan stres? Ya, kalau pendapat saya begitu. Jadi kalau stres itu memang sesuatu yang memang didesain normal untuk hidup kita. Karena kalau begitu apa bedanya difficulty sama hambatan? Difficulty itu mengakibatkan stres, Pak. Mengakibatkan suatu tekanan kita naik. Itu kan tercermin dalam adrenalin kita kan, Pak. Stres itu. Difficulty sama hambatan, di Mota gimana? Mana duluan? Difficulty dulu atau hambatan dulu? Difficulty itu udah eksternal, hambatan internal. Internal. Kalau yang internal bisa kita manage nggak? Harusnya bisa kalau tahu teknik. Bisa nol nggak? Bisa. Kalau teoritis ya. Kalau kita bisa kendalikan. Kalau yang dari dalam itu kan tergantung kita kan. Ya. Kalau yang eksternal kan bukan tergantung kita. Gempa bumi, rumah terbakar. Ya, ini difficulty. Hambatan itu yang dari dalam. Bisa kita kontrol. Yang dari luar nggak bisa kita kontrol kan.
Nah, jadi kita bicara stres yang mana? Difficulty atau hambatan? Hambatan. Jadi respon internal kita terhadap suatu situasi. Ya, boleh dibilang respons. Tapi respons datangnya dari mana? Dari cara berpikir, kan? Cara berpikir, ya. Oke, saya mau tes nih ya. You sekarang naik mobil, mau pergi ke airport, gitu. Lewat MPR, ada demo. So what is your action pertama?